Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Irwan Satya dengan NIM 2365085 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 4 tentang yurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana siber. Langsung saja ke materinya tentang yurisdiksi cybercrime, yaitu cybercrime bersifat tiga, yaitu borderless, tidak mengenal batas wilayah negara; virtual, tidak selalu punya lokasi fisik; multi yuridiksi, yaitu pelaku, korban, dan server bisa berada di negara berbeda. 2. Locus delicti atau tempat terjadi tindak pidana. Locus delicti adalah tempat terjadi tindak pidana penting untuk satu menentukan berlaku atau tidaknya hukum Indonesia, dua menentukan pengadilan dan kejaksaan yang berwenang. 3. Tempus delicti atau waktu terjadi tindak pidana. Tempus delicti adalah waktu terjadi kejahatan. Penting untuk yaitu asas legalitas atau pasal 1 KUHP. 2. Umur dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. 3. Daluarsa pidana. 4. Status tertangkap tangan. 4. Asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan yang ada sebelumnya. Prinsip nullum delictum nulla poena sine privilegi penali. Konsekuensi asas legalitas formil, yaitu tidak ada pidana tanpa undang-undang, dilarang analogi, tidak berlaku surut. 5. Asas legalitas material. Di Indonesia, hakim tidak hanya berpedoman pada undang-undang tertulis, tetapi juga dapat mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat, serta nilai keadilan sosial, agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. 6. Asas lex temporis delicti. Jika ada perubahan undang-undang, dipakai aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Kedua, jika perbuatan tidak lagi pidana atau pelaku dibebaskan. Ketiga, jika ancaman lebih ringan, hukuman disesuaikan. 7. 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia. Asas teritorial berlaku di wilayah Indonesia, daratan, laut, udara. Asas nasional aktif personal, hukum Indonesia mengikuti warga negara Indonesia dimanapun. Asas nasional pasif atau perlindungan, melindungi kepentingan negara Indonesia. Asas universal untuk kejahatan internasional atau pembajakan, pemalsuan uang. 8. Pengecualian berdasarkan hukum internasional. Tidak semua orang dapat diadili karena hukum internasional memberikan hak imunitas kepada pihak tertentu seperti kepala negara asing, duta besar, dan pasukan negara sahabat, sehingga mereka tidak tunduk pada yurisdiksi pidana negara lain selama menjalankan tugas resminya. 9. Kesimpulan, cybercrime sebagai kejahatan lintas negara menyulitkan penentuan locus dan tempus delicti karena tidak dibatasi oleh wilayah geografis. Indonesia menerapkan 4 asas hukum pidana sebagai dasar penentuan yurisdiksi, namun penerapannya dibatasi oleh pengecualian hukum internasional seperti hak imunitas. Oleh karena itu, penegakan hukum siber memerlukan kerjasama internasional agar dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum. Itu saja yang saya bisa jelaskan untuk pertemuan 4. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.